Kode. Elkan dan Sadil bakal dipanggil Kluivert. Højlund ditawar klub Championship. Real Madrid incar Iraola sebagai pengganti Ancelotti. Teka-teki siapa di antara 27 pemain yang akan dipanggil oleh Patrick Kluivert jelang laga melawan Australia dan Bahrain. Dilansir dari Tvoneneus, Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, secara tidak sengaja memberikan kode bahwa akan ada nama baru dan lama yang dipanggil oleh Kluivert. Pak Marji keceplosan ketika menyebut secara spesifik jika dua pemain yang ditepikan STY, Elkan Bagot dan Sadil Ramdhani juga akan dipanggil Kluivert. Rasmus Højlund telah resmi ditawar oleh klub Championship, Leeds United. Berdasarkan laporan dari media internal Leeds United, striker asal Denmark itu telah ditawar 40 juta pounds. Klub yang berpotensi promosi ke Liga Inggris musim depan tersebut, juga telah bersedia membayar gaji Højlund yang besarnya sekitar 78.000 pounds per pekan. Jacob Murphy yang dilaporkan oleh The Sun kemungkinan akan berpindah ke warganegaraan. Sayap kanan The Magpies itu kini telah dibujuk untuk pindah negara dari Inggris ke Nigeria. Ia punya darah Nigeria dari sang ayah. Pelatih timnas Nigeria, Eric Chell, bahkan telah melakukan kontak dengan Murphy untuk meyakinkannya. Murphy masih bisa pindah ke timnas Nigeria, karena belum pernah tampil di timnas senior Inggris. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Liverpool bakal gigit jari dalam perburuan Upamecano. Pasalnya Bayern ogah melepaskan bek timnas Prancis tersebut. Pelatih Bayern, Vincent Kompany dilaporkan masih puas dengan kinerja sang bek, karena ia sejauh ini jadi dinding yang kokoh di jantung pertahanan di Rotten. The Bavaria sudah menyiapkan kontrak baru untuk sang bek. Mereka akan memperpanjang masa bakti sang bek dengan durasi yang cukup lama. Gelandang Manchester City, Rodri baru-baru ini memberikan update seputar kondisi cederanya. Ia mengaku proses pemulihannya berjalan dengan baik sehingga ia bisa lekas kembali bermain bersama The Citizen. Manchester City juga mendaftarkan sang gelandang di skuad Liga Champions untuk sisa musim ini. Saya merasa semakin baik saat ini. Di kepala saya, semuanya baik-baik saja. Saya bahkan tidak merasa lutut saya sudah stabil. Performa apik striker timnas Swedia itu menarik perhatian Arsenal. Ia dikabarkan jadi target transfer utama Mikel Arteta untuk memperkuat lini serang The Gunners. Carragher menilai bahwa Arsenal bukan opsi terbaik bagi Isak untuk mengembangkan karirnya. Ia menilai ada opsi yang lebih bagus untuk Isak melanjutkan karir dan itu adalah mantan klubnya, Liverpool. Saya tahu bahwa Liverpool bakal berburu striker baru di musim panas nanti. Jika Isak bisa didatangkan, mereka harus mencoba merekrutnya meski saya tahu Arsenal akan mengejarnya juga. Menurut laporan media Spanyol Sport, nama pelatih Bournemouth Andoni Iraola telah resmi masuk dalam daftar calon pengganti Carlo Ancelotti di Real Madrid. Iraola dipastikan akan jadi rencana B, jika gagal meyakinkan Xabi Alonso yang merupakan rencana A. Strategi suksesi pelatih tersebut akan segera dijalankan oleh manajemen Los Blancos, termasuk bernegosiasi dengan sang pelatih. Dilansir dari Goal, ada laporan yang mengungkap bahwa proses penunjukan pelatih MU pasca Ten Hag ternyata terbelah menjadi dua kubu. Dari pihak mantan Direktur Teknis MU, Dan Ashworth, menghendaki Thomas Frank. Namun, pemilik Sir Jim Ratcliffe malah menyuruh CEO MU yang baru Omar Berrada untuk menunjuk pelatih. Berrada lalu menolak usulan Ashworth, dan akhirnya memilih Ruben Amorim. Menurut laporan Football Italia, Parma yang baru saja memecat pelatihnya Fabio Peccia, akan segera menunjuk mantan pemain AS Roma, Christian Chivu sebagai penggantinya. Mantan pelatih Primavera Inter Milan itu, dilaporkan sudah tiba di Parma Senin malam untuk bernegosiasi. Penyelesaian kesepakatan kontrak Chivu dengan Gialloblu kini hanya tinggal menunggu waktu. Menurut laporan BBC, The Gunners didenda FA sebesar 65.000 pounds,
karena gagal mengendalikan pemain mereka ketika protes berlebihan saat Miles Lewis Skelly di kartu merah melawan Wolves. Denda tersebut dilayangkan oleh FA, setelah pihak Arsenal mengakui sendiri atas keteledoran mereka menjaga sikap para pemainnya. Ada kabar dari pemain muda Dortmund James Gittens, yang dilaporkan Get Football News Germany sedang gencar dibidik oleh 3 klub Liga Inggris. Tottenham, Chelsea dan Arsenal, adalah 3 klub yang sudah menanyakan harga kepada Di Borussen soal Gittens. Pihak Dortmund sudah menjelaskan bahwa Gittens akan dilego jika mereka tidak lolos UCL musim depan untuk menutupi kerugian finansial. Pemain Real Madrid Vinicius Junior telah mengikuti jejak rekannya Kylian Mbappe membeli sebuah klub. Tesan melaporkan bahwa Vini telah resmi mengakuisisi klub Liga 2 Portugal, FC Alverca. Vinicius dan sejumlah investor dari Brasil akan mempunyai saham mayoritas di klub tersebut sekitar 80%. Klub yang dibeli Vinicius tersebut kini sedang bermimpi promosi ke Liga 1 Portugal musim depan. Cauktofsivsi melaporkan bahwa Liverpool tengah berusaha mencari peluang untuk merekrut bek Tottenham Hotspur asal Belanda, Nicky van de Ven. Upaya transfer Van de Ven ini langsung datang dari permintaan Arne Slot. Pemain 23 tahun tersebut disiapkan musim panas nanti sebagai pengganti Virgil van Dijk yang belum memutuskan untuk memperpanjang kontraknya di Anfield. Berikutnya dari Prancis tersiar kabar bahwa mantan pemain timnas Prancis, Samuel Umtiti. Get Football News France melaporkan bahwa Umtiti yang baru pulih dari cederanya sejak awal tahun 2024, mengaku sudah berlatih bersama klubnya Lille. Umtiti berharap ia bisa bermain paling tidak sekali di musim ini, sebelum memutuskan untuk pensiun dari dunia sepak bola di tahun ini. Menurut Football Italia, Conte khawatir dengan komposisi skuadnya sekarang. Dirinya ragu dengan kualitas dan kedalaman yang dimiliki Napoli saat ini. Dirinya bahkan sangat kebingungan jika ingin memasukkan pemain pengganti. Bermain dengan beberapa skema menjadi sulit karena kami kekurangan pemain, jadi jelas kami tidak perlu menciptakan sesuatu yang baru, tetapi mencoba menemukan pakaian terbaik untuk tim saat ini yang sesuai dengan karakteristik pemain tersebut, tutur Conte. Barcelona mendapat kabar baik bahwa kiper utamanya, Marc-Andre ter Stegen sudah kembali berlatih. Meski sudah berlatih, Flick tidak akan menurunkannya secara tergesa-gesa. Kiper asal Jerman tersebut diperkirakan tim medis Barca baru akan comeback secara fit 100% pada akhir Mei atau awal Juni. Kemungkinan ia akan tampil di sisa laga terakhir Blaugrana.